Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Muhammad Supian dengan NIM 2092315. Saya dari Administrasi 9 Angkatan 2023. Yang terhormat Ibu Epi Sofiati SAG MM dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis organisasi UMKM pada Lokali Buket. Yang pertama adalah latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang bisa kita sebut UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Salah satu contoh UMKM yang menonjol adalah Lokali Buket yang berfokus pada pembuatan buket bunga seperti UMKM lainnya. Lokali Buket menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam organisasi maupun dari faktor eksternal. Dilakukan analisis organisasi terhadap UMKM, Lokali Buket sangat penting untuk menggali lebih dalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Lokali Buket dapat menyusun strategi yang efektif untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya ada tujuan analisis organisasi, yang di mana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam UMKM lokal ini, dan menganalisis peluang serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal, dan merumuskan strategi yang tepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dan ada manfaatnya juga, yaitu membantu mereka memahami posisi di pasar, menemukan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerjanya, dan membantu menyusun strategi yang lebih efektif demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada profil UMKM dari Lokali Buket ini. Jadi Lokali adalah bisnis menjual ragam buket yang bisa diberikan sebagai hadiah kepada orang spesial. Buket yang dijual Lokali memiliki ragam yang terdiri dari buket bunga, buket makanan, buket uang, maupun buket custom sesuai dengan permintaan konsumen. Sejak 2018, bisnis ini mulai bergerak di sekitar lingkungan relasi. Seiring waktu mulai merambat pada penjualan online di marketplace seperti Shopee, Instagram, TikTok Shop, dan WhatsApp hingga saat ini. Membuka toko online atau online shop, ide bisnis yang saya sedang kembangkan, yaitu di bidang jasa produk, di mana bisnis ini sangat bagus dijalankan dan sudah menjadi passion sejak 2021. Nama usahanya Lokali, yang disingkat karya lokal hasil kreasi. Fokus pada penjualan online shop, Instagram, dan Shopee. Berencana mengembangkan dengan konsisten serta pemasaran di online shop lainnya. Untuk offline shop, Lokali dimulai dari Maret 2022. Namun keseringan dipergunakan untuk keperluan produksi dibandingkan pembelian ke offline shop, faktor utama yaitu susah terjangkau dengan jarak orang yang memerlukan. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Lokali. Owner atau pemiliknya itu ya Owner atau pemiliknya itu adalah Riana Atorik Doritski, dan ada divisi lain seperti produksi, mempersiapkan material yang diperlukan untuk proses produksi dan membuat buket, dan ada divisi pemasaran bertugas untuk membuat promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Selanjutnya ada divisi administrasi, bertugas untuk mengelola seluruh keuangan buket lokali. Kurir buket, jadi selanjutnya ada kurir buket, yaitu berbelanja keperluan buket dan mengantarkan orderan buket. Di sini ada budaya organisasi.
yang di mana kreativitas dan inovasi UMKM Buket sering dikali dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan desain buket yang menarik, kerja keras, dan dedikasi. Proses pembuatan buket memerlukan ketelitian dan kesabaran, sehingga karyawan di UMKM Buket umumnya memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, kerja tim. Karyawan di UMKM Buket sering bekerja dalam tim untuk memenuhi pema- untuk memenuhi pesanan sehingga kerjasama yang baik menjadi sangat penting. Pelayanan pelanggan, UMKM Buket biasanya berinteraksi langsung dengan pelanggan, sehingga pelayanan yang ramah dan profesional sangatlah krusial. Selanjutnya itu ada proses bisnis, di mana pada 2022 memulai konsisten bisnis Buket lewat Instagram dan WhatsApp. Mulai juga memberikan diskon kepada konsumen untuk menarik repeat order. Pada tahun 2023, tambah tempat pemasaran di e-commerce dan seperti Shopee dan TikTok membuka tempat offline store di bulan Maret, lalu mendapatkan orderan kurang lebih 140 buket pertama. Pada 2024, sering menerima kerjasama dengan organisasi tertentu, menerima orderan yang signifikan menambah dan mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai partisipan dalam acara Mojang Jajaka KBB. Ini adalah contoh produk dan toko online maupun offline. Dan ini adalah logo lokal yang artinya karya lokal hasil kreasi. Selanjutnya, ada analisis organisasi lokal ini, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Yang pertama ada kekuatan. Dalam analisis ini, kita bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami sumber daya serta kapabilitas yang ada pada UMKM lokali. Buket. Kekuatan ini bisa berupa keunggulan dalam desain produk, desain bahan baku, keterampilan tenaga kerja, atau hubungan baik yang terjalin dengan pelanggan. Yang kedua ada kelemahan. Selain mengeksplorasi kekuatan, analisis ini juga berfokus pada mengidentifikasikan kelemahan atau keterbatasan yang mungkin dimiliki oleh UMKM. Kelemahan ini dapat bervariasi, mulai dari keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan dalam manajemen, sehingga belum optimalnya proses produksi. Selanjutnya ada menganalisis peluang dan ancaman eksternal. Yang pertama ada peluang. Analisis eksternal bertujuan untuk menemukan berbagai peluang yang dimanfaatkan oleh UMKM. Lokali Buket, peluang ini bisa meliputi tren pasar yang mendukung produk Buket, bermunculan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi atau perubahan regulasi yang memberikan keuntungan bagi UMKM. Yang kedua ada ancaman. Selain peluang, analisis ini juga mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin dihadapi UMKM. Ancaman-ancaman ini bisa berasal dari persaingan yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, atau krisis ekonomi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada strengths atau kekuatan, kreativitas dan keunikan. Buket menawarkan variasi desain dan kreasi yang tak terbatas, memungkinkan personalisasi dan ungkapan perasaan yang baik, yang unik. Yang B, nilai emosional tinggi. Buket memiliki makna dan nilai emosional yang tinggi, menjadikannya hadiah istimewa untuk berbagai momen spesial. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Ketergantungan pada bahan baku, kualitas dan ketersediaan bunga, dan bahan baku lainnya dapat mempengaruhi kualitas dan harga buket. Ketahanan produk, buket terbuat dari bahan organik yang mudah layu, sehingga membutuhkan perawatan dan penyimpanan yang tepat. Ada opportunities atau peluang. Perkembangan teknologi online dan media sosial dapat membantu memasarkan dan menjual buket secara lebih luas.
tren dan permintaan baru. Permintaan permintaan buket dengan desain dan bahan yang unik terus untuk berkembang, membuka peluang inovasi. Eh, Selanjutnya ada threat, yaitu ancaman. Persaingan yang ketat dapat mendorong perang harga yang dapat menurunkan profitabilitas. Kemunculan produk pengganti seperti buket bunga tipikal dapat mempengaruhi permintaan buket buket bunga segar. Dan slide selanjutnya ada rekomendasi perbaikan atau pengembangan organisasi. Di sini struktur organisasi. Tinjau kembali struktur organisasi yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan skala bisnis serta tujuan UMKM. Jika diperlukan, pertimbangan untuk melakukan dan mencapai efektivitas yang lebih baik. Manajemen sumber daya manusia. Terapkan proses rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk mendapatkan karyawan berkualitas dengan kebutuhan UMKM. Pelatihan dan pengembangan. Berikan kesempatan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan karyawan. Yang ketiga ada manajemen operasional, di mana standarisasi proses produksi atau operasional untuk memastikan bahwa kualitas produk atau layanan tetap konsisten. Peningkatkan efisien, carilah cara-cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti mengurangi pemborosan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menerapkan teknologi yang tepat. Yang keempat ada manajemen pemasaran. Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Strategi pemasaran. Kembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang dituju. Yang kelima, ada manajemen keuangan. Lakukan pencatatan keuangan secara akurat dan teratur untuk memastikan transparansi pengelolaan kas, kelola arus kas dengan baik agar selalu ada dana yang cukup untuk mendukung operasional bisnis. Yang terakhir ada teknologi. Memanfaatkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi atau operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan. E-commerce mempertimbangkan untuk menggunakan platform e-commerce guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Gunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan membangun merek. Jadi kesimpulan yang tadi saya sampaikan, dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, UMKM lokal di Bukit ini dapat merumuskan strategi pengembangan yang tepat, analisis organisasi yang komprehensif, dan berkelanjutan akan membantu UMKM untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan sukses di pasar yang kompetitif. Sekian dari saya, Ardi Muhammad Sofian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.